Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Mari kita lanjutkan sekarang hikmah yang ke-17 ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyahdutsa fil waqti ghairu ma adharahu Allah fihi. Ya. Tak ada yang lebih bodoh, ya. Tak ada yang lebih bodoh. Hidup ini memang harus cerdas, baik secara intelektual maupun secara spiritual, ya. Nah, di dunia ini tidak ada yang lebih bodoh dibanding orang yang menginginkan waktunya. Waktu yang dimaksud waktu itu adalah sebuah situasi yang dialami saat itu. Itu namanya waktu. Ghairu ma adharahullah fihi. Bukan pada waktu yang diekspresikan oleh Allah kepada orang tersebut. Dia menginginkan yang lain. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seringkali berbicara kepada para sahabat, ya, kepada para sahabat itu sering beliau itu mengatakan afdhalul a'mal zikrullah, afdhalul a'mal al jihad fi sabilillah, afdhalul a'mal ini dan itu. Kenapa? Ini supaya seseorang, ya, ridho terhadap positioning yang diberikan oleh Allah yang pas kepada orang itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qul, katakan Muhammad, kullu ya'malu ala syakilatih, masing-masing mengamalkan menurut syakilah, menurut format organisme ruhaniyah yang ada di masing-masing umatmu. Jadi itulah kemudian para masyayikh dulu, masyayikh sufiyah, para syekh sufi ketika mendidik para muridnya tidak istilahnya gebyah uyah. Tidak gebyah uyah itu semua harus sama rata, harus begini. Kadang-kadang ada yang disamakan. Kadang-kadang ada satu persatu orang yang berbeda diberi pendidikan yang berbeda pula. Ini karena apa? Syakilah di dalam spiritual masing-masing yang berbeda. Nah, begitu juga kita ini, ya, nafsu manusia itu menginginkan sesuatu yang berbeda. Misalnya, saya berzikir bertahun-tahun, kok rasanya nggak naik-naik makom saya. Saya ingin makom yang lebih tinggi lagi. Ini namanya kita sedang menghendaki sebuah situasi waktu yang sebenarnya belum dikehendaki oleh Allah. Nah, kalau kita ngotot menginginkan itu, berarti kita berada dalam satu titik kebodohan yang luar biasa. Kenapa? Ya, kenapa kita disebut sangat bodoh? Karena kita merasa lebih tahu tentang anugerah. Kita rasanya kepengen mengatur anugerahnya Tuhan. Tuhan mestinya anugerahku itu sekian karena saya sudah begini dan begitu. Itu bentuk kebodohan. Ya, padahal mestinya kerelaan, keridhaan, kesabaran, ketawakulan kita kepada apa yang diposisioningkan oleh Allah itulah justru
sangat dicintai oleh Allah. Nah, inilah seseorang harus belajar istiqomah. Istiqomah memang berat, karena orang istiqomah itu sedang melawan dirinya sendiri, memprioritaskan disiplin yang diberikan oleh Allah kepada dia. Nah, sehingga istiqomah itu sangat dicintai oleh Allah, walaupun itu tidak kuantitasnya, jumlahnya, mungkin amaliyahnya tidak banyak, tapi istiqomah. Nah, ini. Oleh karena itu, dalam satu hadis Nabi disebutkan, hadis qudsi, malam yardha biqadai, siapa yang tidak ridho dengan qadokku, ketentuanku, walam yasbir ala balai, tidak sabar terhadap cobaanku, ya, fal yakhruj min tahti samai, hendaknya dia keluar dari langitku, wal yattakhidh rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Nah, ini mengerikan sebenarnya ketika kita tidak rela terhadap positioning, qadha, qadarnya Allah yang ditentukan saat ini. Orang kepingin maka disebut al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu setan. Karena apa? Karena itu adalah dorongan-dorongan yang dihembuskan oleh bisikan-bisikan setan melalui pintu gerbang hawa nafsu kita. Maka kita ini oleh Allah yang dinilai itu bukan soal bagaimana kita semua ini menaiki tangga demi tangga, bukan itu. Tapi sejauh mana kita itu ridho terhadap ketentuan Allah yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, ini bahkan juga menyangkut soal profesi misalnya. Ada profesinya petani. Oleh Rasulullah, bertani itu adalah pekerjaan yang bagus, kata beliau. Tiba-tiba seorang petani kepengen berambisi menjadi tentara. Ya, dia sendiri tidak memiliki keahlian dan seterusnya. Atau dia menjadi pengusaha tiba-tiba. Nah, maka inilah bagian dari filosofi pendidikan sebenarnya di dalam dunia sufi yang luar biasa. Jangan sampai orang harus diteliti diri secara psikologis. Ya, bagaimana sesungguhnya seseorang ini mau dididik. Nah, dengan begitu seseorang tidak akan mengalami konflik-konflik kepribadian ketika tumbuh di dalam dunia pendidikan tadi. Karena dia berkembang sesuai dengan alur spirituality yang ada di dalam dirinya. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah juga berfirman, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Kalau Allah menghendaki, bisa saja seluruh orang di muka bumi ini beriman. Ya, mungkin kalau Anda seorang da'i, waduh saya ini ambisi banget seandainya orang satu negeri ini beriman semua, takwa semua, taat semua. Sampai kita mikir susah gimana ya caranya begini. Loh, nggak boleh. Memang, apakah Anda yang memiliki opsional hidayah? Yang bisa membuka pintu-pintu hidayah itu hanya Allah. Ya, maka kita harus belajar berdamai dengan diri sendiri. Dengan apa? Allah memang masih memposisikan situasi, kondisi, kelompok, bangsa, umat, individu di batas itu. Tugas kita menyampaikan kebaikan, bukan sekedar menyampaikan kebaikan, mendoakan. Bukan sekedar mendoakan, memohonkan ampunan kepada Allah. Ya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini gambaran para arifun, ya, orang-orang yang ma'rifah kepada Allah, tidak mau bergeser dia dari yang ditetapkan oleh Allah di makomnya masing-masing. Begitu dia ambisi kepingin
memasuki makom yang lebih tinggi lagi, bisa-bisa dia malah mengalami degradasi. Ya, ini sangat erat dengan hikmah yang kedua, ya, iradatuka tajrid ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Orang dimakomkan di makom asbab, berambisi masuk makom tajrid. Nah, ini sama. Itu syahwatul khafiyah, nafsu yang tersembunyi. Justru kerelaan kita ini yang dinilai oleh Allah. Ar-ridha jannatud dunya wa mustarahul abidin. Ya, ridha itu surganya dunia dan tempat santainya ahli ibadah. Maksudnya apa? Kalau kepingin menikmati surga dunia, adanya di ridha, bukan ada di fasilitas, bukan pada sebuah perubahan yang menurut selera Anda terjadi, lalu Anda senang, bukan itu. Tapi kerelaan hati kita terhadap ketentuan Allah yang sedang berjalan ini. Nah, tugas kita adalah memohon, berikhtiar menuju ketentuan Allah yang lebih bagus. Itu tugas kita. Ya. Nah, jadi dengan demikian kita ini tidak statis. Tidak statis itu ya tidak statis. Maksudnya tidak apatis, tidak fatalis menghadapi qada dan qadarnya Allah. Di tengah-tengah perintahnya Allah berikhtiar. Ya, ikhtiar itu juga diperintahkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini gambaran mengenai jangan sampai kita mengalami ketololan. Nah, ini disambung dengan hikmah berikutnya, ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafas. Ya, upayamu, ini habis upayamu hidup ini, ya, orang berupaya, ihalatukal a'mal, berupaya dengan amaliyah-amaliyah yang berbeda nih, aktivitas yang sungguh harus kayaknya aktivitas si A, si B, si C itu kok asik, nikmat, saya cepat-cepat ke sana saja. Nah, misalnya begitu. Atau ihalatukal a'mal yang dimaksud adalah upayamu melakukan amaliyah, ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah. Tapi ala wujudil faragh, menunggu selesainya problem. Itu min ru'unatin nufus atau min ru'unatin nafs. Salah satu tanda bentuk ketololan tadi, ketololan diri seseorang. Itu sebenarnya hadatsatun nafs, omongan hawa nafsu kita. Nafsu kita itu suka mengatakan begini, seandainya, mestinya kemarin begini dan begitu, tapi sambil emosional. Itu nafsu. Yang sudah ya sudah. Sekarang kita refresh, melihat sesuatu ke depan. Nah, ini. Jadi begitu juga seseorang kepengin begitu cepat, tapi keinginan untuk meraih sesuatu yang lebih instan itu juga satu bentuk ru'unatin nafas, ketololan kita. Anda berdoa, mana ini, kapan ini? Anda berikhtiar, waduh kok belum saja ya. Nah, sekarang ini upaya melakukan amaliyah, tapi menunggu selesainya masalah. Ini banyak orang gara-gara pengandaian. Seandainya masalahku selesai, saya ingin istiqomah. Saya ingin
mulai menata diri lagi. Loh, tidak. Menata diri, istiqomah, semangat, ini jangan menunggu selesainya masalah. Kenapa? Selama Anda masih hidup di dunia, masalah itu tidak akan pernah selesai. Selama itu di dunia. Karena apa? Di belakang nanti disebutkan itu adalah karakteristik dunia. Apa karakternya? Masalah. Oleh karena itu jangan mikir kemudian, aduh seandainya. Ini masalah beres semua. Betapa aku bisa melakukan ini dan itu. Akhirnya Anda statis, menunggu selesainya masalah, menjadi tidak produktif hidup ini. Nah, ini ya. Atau, waduh seandainya saya sehat, waduh kayaknya saya bisa melakukan ini dan itu dan seterusnya. Jangan mikir begitu. Ketika kita diberi sehat, ya kita diberi amaliyah-amaliyah yang berhubungan dengan dunia sehat. Ketika kita diberi sakit, kita juga diberi amaliyah-amaliyah yang berhubungan dengan dunia sakit, yaitu dunia istirahat. Kenapa Allah memberikan istirahat kepada kita? Ya, karena sesungguhnya di balik istirahat itu caranya Allah memposisioningkan kita juga agar kita lebih mudah, lebih peka, lebih intensif bersama Allah. Coba kalau Anda sedang beraktivitas, pasti berbeda. Di sini kita harus memiliki satu kecerdasan di dalam hati kita. Di antaranya saya kutipkan hadisnya Rasulullah SAW. Ala wa inna min alamatil aqli, tanda-tanda orang memiliki akalnya ini hidup, akal hati ya, aqlul qulub. Ya, itu adalah at-tajafi an daril ghurur. Dia melihat dunia ini. Ini mengalami at-tajafi. Ini dunia kok cuman begini-begini, ayang-ayang, hampa saja. Nah, ya. Jadi wal inabah ila daril khulud. Seseorang, oh iya, berarti aku harus melangkah menuju negeri keabadian. Negeri keabadian di akhirat nanti bersama Allah. Itu adalah negeri keabadian. Selama kita belum memiliki satu komitmen bahwa hidup ini menuju negeri yang abadi, sesungguhnya akal kita belum sehat-sehat bener. Ya. Akal hati ya. Wa tazawwud li suknal kubur, mencari bekal untuk rumah kuburan, rumah kematian. Artinya, oh iya, sekarang ini Anda merasa misalnya, waduh problem ini ruwet, ini dan seterusnya. Kalau dibanding Anda nanti di kuburan, belum tentu loh ya. Di kuburan itu lebih ruwet. Makanya, hidup ini harus meraih bekal untuk di kuburan. Ini maksudnya, kalau orang berorientasi, cara pandang, berpikir seperti itu, justru seseorang menghadapi kehidupan di dunia ini begitu mudah sebenarnya. Nah ini. Wa ta'ahub liyaumin nusyur, seseorang menyiapkan hamparan di dalam jiwanya liyaumin nusyur, untuk hari kebangkitan nanti. Nah, ini. Jadi ini menggambarkan farighul qalbi awil qalib. Selesainya masalah-masalah yang menimpa secara psikologis maupun fisik, lahir maupun batin.
itu jangan sampai mengganggu upaya-upaya kita untuk melakukan amaliyah. Ya. Jadi hanya ada satu nafas, omongan hawa nafsu yang tolol saja yang selalu menghalangi seluruh aktivitas kita untuk bangkit dan semangat. Saya kira demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.